Yang saya kisahkan adalah Abu Salamah. Abu Salamah itu suatu ketika bermasalah dengan seorang musyrik Quraisy namanya Abu Aswad ibn Abiyali. Abu Aswad ibn Abiyali. Lah semasa keduanya melakukan bisnis, akhirnya kemudian namanya bisnis itu pasti ada masalah di tengah jalan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa inna kathiran minal khulata la yabgi ba'duhu ba'dah. Kebanyakan orang yang bersyarikat itu pasti banyak masalah. Pasti satunya akan mendolimi yang lainnya. Betapa banyak orang yang berbisnis akhirnya bermasalah di dalam. Mungkin salah satunya mencurangi yang lainnya. Akhirnya kemudian Abu Salamah sepakat untuk membagi dua. Sudahlah, modal saya tarik, modalmu kamu tarik. Kemudian terjadi masalah. Lah sebab inilah kemudian Nabi SAW menceritakan kepada orang-orang Quraisy, khususnya kepada Abu Aswad ibn Abiyali ini, tentang kisah di zaman Bani Israel. Jadi zaman Bani Israel itu ada orang namanya Yahuda. Dia seorang muslim, pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua Qatarus namanya. Qatarus seorang kafir. Sama dua orang ini berbisnis. Berbisnis, berniaga. Kemudian ada masalah, akhirnya modalnya ditarik dua-duanya. Ada yang mengatakan masing-masing mendapatkan 3.000 dinar. Ada yang mengatakan 4.000 dinar. Lah Yahuda ini ketika sudah mengambil modalnya 4.000 atau 3.000 dinar ini, maka dia yang 1.000 kemudian dibelikan seorang budak. Setelah dia beli seorang budak, dia memerdekakan budak itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 1.000-nya lagi diberikan banyak pakaian, kemudian diinfakkan seluruh pakaiannya kepada fuqara wal masakin. Kemudian yang 1.000-nya lagi dia berikan makanan yang banyak, kemudian dia sedekahkan seluruhnya kepada fuqara wal masakin, dan dia hanya hidup dengan yang 1.000 itu. Dia pun hidup zuhud, wara, seadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah adapun Qatarus, kawan bisnisnya yang kafir ini, dia tidak mau menginfakkan hartanya. Dia kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang 1.000 dia belikan budak tapi untuk dipekerjakan. Kemudian yang 1.000 dia berikan 2 kebun. Kemudian yang 1.000-nya lagi menikahi wanita yang sangat cantik di kaumnya. Kemudian yang 1.000-nya lagi digunakan untuk berpoya-poya. Jadi kontras ini, yang satu diinfakkan semuanya, yang satu bakhil, medit, kikir, kemudian hanya berpoya-poya dengan dunia. Begitulah kehidupan manusia. Lah akhirnya Qatarus ini yang kufur nikmat ini, dia kembangkan hartanya. Subhanallah, Allah uji dia dengan kekayaan yang melimpah. Jadi setelah dia memiliki 2 kebun, kemudian kebun itu isinya pohon anggur, dipagari dengan pohon-pohon kurma. Kemudian dia tidak susah payah mengairi karena di situ ada sungai yang langsung mengairi. Belum lagi kemudian pohon-pohon yang lainnya Allah takdirkan seluruh pohon berbuah. Tidak ada yang tidak berbuah. Artinya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan. Dan Allah katakan innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah melampaui batas ketika Allah bentangkan kekayaan kepadanya. Itulah yang dirasakan Qatarus. Semakin hari semakin banyak kekayaannya, semakin hari semakin banyak budak yang kemudian dipekerjakan di kebunnya, dan dia pun sombong dengan kekayaannya. Yahuda ini karena dia hidupnya memang hanya untuk Allah Azza wa Jalla, karena hartanya semua sudah diinfakkan di jalan Allah. Pertanyaannya, boleh enggak seseorang itu menginfakkan semua hartanya?
Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh kalau dalam kondisi sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau dia sehat dan dia punya skill, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia tujarul zahab, dia pembisnis emas, sehingga walaupun kekayaannya semua diinfakkan di jalan Allah, dia punya skill, dia bisa cari lain, maka dibolehkan kalau seperti ini. Tapi kalau tidak punya skill, tiba-tiba kemudian dapat harta warisan dari orang tuanya, diinfakkan semuanya, jangan. Nanti hidup di lampu merah minta-minta nanti. Ya. Jadi bolehnya seseorang menginfakkan seluruh harta itu, satu, dalam kondisi sehat, bukan karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, punya skill, sehingga kalau diinfakkan, dia punya skill sehingga dia bisa bekerja tempat lain. Lah ini Yahuda ini dia infakkan semua hartanya sehingga dia hidup fakir, tetapi dia menginfakkan itu karena ada harapan akan mendapatkan sorga akhirat, bukan sorga dunia. Akhirnya Allah uji dengan kefakiran. Jadi suatu ketika Yahuda ini, karena memang sudah susah hidupnya, semua harta diinfakkan, dia ingin cari kerja, sehingga dia ingat kawan bisnisnya dahulu, Qatarus ini. Dia ingin datang ke Qatarus, ya mudah-mudahan ada pekerjaan untuk dia, hanya untuk menyambung hidupnya saja, itu saja. Datanglah Yahuda ini kepada Qatarus, minta kerjaan. Tapi apa yang terjadi? Justru Qatarus menghina Yahuda dan mengatakanlah, dulu kan kita berbisnis dan kita bagi dua harta, kau mendapatkan 3.000, aku mendapatkan 3.000, loh kemana duitmu sekarang? Lihat uangku sekarang sudah jadi 2 kebun yang sangat megah. Lihat bagaimana pekerja-pekerjanya, lihat kekayaanku, lihat istriku, lihat anak-anakku, bangga dia. Akhirnya kemudian dinasihati sama Yahuda ini bahwa kekayaan itu datang dari Allah, bersyukurlah kau kepada Allah. Macam-macam dinasihati. Tetapi sekali lagi, orang yang sudah sombong, bakhil, kikir, medit, sudah tidak ada lagi. Yang ada kufur nikmat, yang ada kawannya ini diusir dari kebunnya. Sebab pengusiran itulah dia berdoa karena merasa dizalimi, agar kebunnya dihancurkan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan rajulaini." Wahai Muhammad, berikan perumpamaan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu tentang 2 orang laki-laki di zaman Bani Israel, Yahuda dan Qatarus tadi. Ja'alna li ahadihima jannataini, yang kafir ini diberikan oleh Allah 2 kebun yang luar biasa. Min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Subhanallah. Kata Allah, kami beri 2 kebun anggur yang luar biasa, karena saat itu buah-buahan yang sangat mahal itu anggur. Sama zaman sekarang juga anggur ya. Susah orang kalau nggak punya duit nggak bisa makan anggur zaman sekarang. Anggur itu makanan orang-orang kaya saja. Ya, orang kita jeruk, apa namanya, dukuh ya. Kalau anggur ini agak mahal, apalagi anggur hijau tuh, nengoknya saja malas kita, tak sanggup beli. Yang tak ada bijinya tuh. Jadi zaman itu memang anggur sama, memang makanan yang sangat mahal. Dan Allah berikan anggurnya bagus-bagus. Bukan hanya itu saja, seluruh pinggir pohon kebunnya itu dipagari oleh pohon kurma, dan pohon kurmanya berbuah juga. Bukan hanya itu saja, aliran sungai ini mengalir setiap hari. Jadi dia nggak susah payah, nggak harus kemudian diangkut dengan orang, tidak. Sudah terairi sendiri dengan air sungai itu, sehingga ketika memetik hasilnya tinggal petik saja dia. Belum lagi pohon-pohon yang lainnya. Makanya Allah istilahkan jannataini. Jannah itu artinya, kenapa surga disebut jannah? Karena surga itu taman, kebun, banyak buah-buahan di dalamnya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dua kebun orang kafir ini seperti sorga, saking rindangnya, banyak buah-buahannya, sehingga Allah katakan kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buah-buahan yang banyak dan Allah tidak kurangi sedikit pun dari hasilnya. Jadi semakin hari semakin banyak panennya, semakin hari semakin luar biasa panennya. Dan kami berikan di celah-celah kebun itu ada sungai yang mengalir. Nikmat gimana lagi coba? Dia punya kebun, ada sungai, tinggal tunggu hasilnya. Setiap panen datang manen gitu saja ceritanya. Wa kana lahu thamarun, dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar dari hasil dua kebun yang sangat besar itu. Dari sini orang yang beriman ini kan datang Yahuda kepada Qatarus itu, ingin cari kerjaan, ingin cari kerjaan, tetapi yang terjadi malah diusir, sehingga dia ingin menasihati kawannya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, maka Yahuda berkata kepada Qatarus, dan dia berjidal, berhiwar, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Tiba-tiba yang kafir ini, Qatarus ini, mengatakan kepada yang beriman ya Yahuda, lihat, sekarang aku banyak hartanya dan lihat pekerjaku makin banyak, luar biasa. Setelah itu dia marah-marah dan mengatakan, kamu ini jahil, dulu kita bagi harta, harusnya kau juga belikan kebun, kau juga belikan budak, kau belikan ini itu, macam-macam. Dihinanya dia. Dan begitu ikhwan sifat orang kaya, kalau tidak beriman maka dia akan merendahkan orang-orang fakir. Lihat di sini Al-Quran ini bukan hanya sekedar kisah ini dibaca, tapi ada orangnya. Karena Quran itu al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibarah dalam Quran itu karena umumnya lafaz, bukan karena khusus sebab turunnya. Pasti akan ada orang-orang yang seperti ini setelahnya sampai hari ini. Kemudian dengan sombongnya dia mengatakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi. Masuklah dia ke kebunnya, dikasih tahu kawannya, sini kau masuk kebunku, katanya. Lihat kebunku ini. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan tidak mungkin kebunku itu hancur dan akan terus berbuah. Dia kira tidak akan binasa. Begitulah ikhwan, Allah katakan jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang kalau sudah tertarik dengan harta pasti menganggap dia akan kekal di dunia. Kebunnya tidak mungkin hancur. Siapa bilang? Dan memang begitu pandangan orang miskin kepada orang kaya, kadang-kadang gitu juga tuh. Ketika dia ngaca orang miskin padahal usianya 30 tahun kayak 60 tahun wajahnya. Tapi tengok orang kaya 60 tahun kok kayak 30 tahun wajahnya, kan itu. Mungkin karena suka ke salon, suka sauna. Orang miskin saunanya tengah hari, terik matahari, saunanya hitam lah dia, kan gitu. Ya kan? Jadi seolah-olah kemudian orang miskin melihat orang kaya itu kok awet muda gitu ya. Dan orang kaya melihat kepada orang miskin kok awet tua pula dia. Nah, begitulah memang dunia. Ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dari sinilah maka wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dengan sombongnya lagi dia mengatakan, setelah dia mengatakan tidak mungkin hancur kebunnya, dia mengatakan tidak akan ada kiamat. Dia ingkar dengan kiamat. Dan kalaupun ada kiamat, dia katakan pasti Allah akan memuliakan aku di akhirat karena Allah sudah muliakan aku di dunia. Itulah kata-kata Rabbi akraman. Ada orang-orang yang diberikan harta, dengan harta itu dia sangka Allah sedang muliakan dia, kan? Tapi kalau harta itu dicabut, Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Bukan itu kehinaan dan bukan itu pula kemuliaan. Makanya Rasul mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udhatin ma saqal kafiru syurbata ma'in, kata Rasul.
Kalau dunia ini ada nilainya, kata Allah, walaupun hanya seperti sayap nyamuk, tentu orang kafir satu tetes air pun tidak akan dikasih minum sama Allah. Tapi karena dunia tidak ada nilainya, maka dunia berserikat. Mukmin punya harta, kafir punya harta. Namrud kaya, Fir'aun kaya, Qarun kaya, kan begitu. Karena memang tidak ada nilainya, makanya berserikat antara mukmin dan kafir. Dari sini orang yang beriman Yahuda ini coba menasihati Qatarus dan mengatakan, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Dia bantah nih kata-katanya. Akafarta billadzi khalaqa min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaqa rajulan. Bagaimana mungkin kau bisa kufur kepada Allah, pada Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari segumpal mani, kemudian Allah jadikan kau sempurna sekarang? Siapa yang memberikan harta kepadamu? Itu Allah. Tetapi watak-watak Qarun itu ada. Apa watak Qarun? Innama utiya min ilmin indi. Kekayaan itu karena aku cerdas, karena aku kuliah, karena aku doktor, profesor gitu ya. Kalau aku bodoh mungkin aku nggak seperti ini. Seolah-olah kekayaan itu datang dari kemampuan dia, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Siapa bilang? Di Surabaya itu ada orang kaya nggak sekolah, manajernya S1, S2, S3, STLR gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lakinna huwallahu rabbi. Tetapi aku percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah. Wala usyriku bi rabbi ahada. Saya tidak mungkin menyekutukan Allah dengan siapapun. Di sini ada faedah yang bagus, ikhwan. Dia mengatakan, laula dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Seandainya, ini Yahuda menasihati Qatarus ini, coba waktu kau tadi masuk ke kebun, memberitahu betapa indahnya kebunmu itu, kau katakan masya Allah la quwata illa billah, sungguh ini semua kehendak Allah, semua ini terwujud, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kalau dia tadi mengucapkan kalimat itu, tentu kebunnya akan Allah berikan tambah nikmat. Dan di sini kata para ulama, ini doa dibaca kalau antum sedang dihasadi manusia. Jadi kalau antum diberikan oleh Allah rumah, diberikan oleh Allah kendaraan, diberikan oleh Allah anak-anak yang luar biasa, yang cakap, yang cantik, yang soleh, yang soleha, diberikan ilmu, maka katakanlah masya Allah la quwata illa billah. Katakan kalimat ini. Jadi baru beli mobil ya, baru beli rumah, nanti kalau antum sudah tua ya, Allah berikan kekayaan, setiap dapat kekayaan jangan lupa kata-kata ini, masya Allah la quwata illa billah. Karena ini kalimat bisa melawan orang hasad. Hilangnya harta orang itu karena hasad. Hasad inilah yang menghilangkan harta seseorang. Karena hasad itu artinya zawalun ni'mah li ghairi, menghendaki nikmat orang lain itu hilang. Maka cara melawan hasad itu dengan cara serahkan kepada Allah. Orang hasad itu tidak tahu, ikhwan. Mungkin tetangga kita sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang hasad sama kita, kan tidak tahu mana satu yang hasad sama kita. Karena kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Dan orang hasad itu bisa saja nyewa dukun, nyewa orang, nyewa macam-macam, membuat fitnah kan itu supaya orang hancur. Itulah kerjaan orang hasad. Lah karena kita tidak bisa melawan mereka, karena tidak tahu siapa orangnya, hanya pertolongan Allah lah yang bisa melawan. Makanya di sini ada kata-kata masya Allahu la quwata illa billah. Lawan dengan kata-kata ini. Yang kedua, kata para ulama, lawanlah hasad dengan lawannya. Kalau hasad menghendaki harta kita hilang, maka lawan hasad itu berkah. Mintalah keberkahan, karena berkah itu artinya penambahan nikmat. Semoga Allah berkahi anak saya, harta saya, mobil saya, rumah saya, begitu ya, minta doa berkah. Lah Yahuda ini menasihati Qatarus, coba kalau kamu tadi masuk kebunmu mengucapkan kalimat ini, kemudian intarani ana aqallu minka malan wa walada, kemudian
sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit, tak ada masalah, tapi tolong kamu baca ini. Tapi dia tidak baca itu. Dengan sombongnya dia masuk ke kebunnya, memperlihatkan betapa kayanya dia gitu ya. Maka Yahuda ini akhirnya karena jengkel mendoakan doa keburukan. Apa doanya? Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha khusbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Mudah-mudahan Tuhanku, kata Yahuda kepada Qatarus ini, akan memberikan kepadaku kebun yang jauh lebih baik daripada kebunmu. Maksudnya kelak di akhirat. Nah, dia orang beriman ya. Dan dia mengirimkan petir dari langit kepada kebunmu, sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut sehingga sungainya kering, dan engkau tidak akan menemukan sedikit pun pepohonan di atas kebunmu. Wah, ini doa yang dizalimi ikhwan mustajab. Ingat, dakwatul madlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doa orang yang dizalimi itu tidak ada perantara antara dia dengan Allah, langsung mubasyarah. Apa yang terjadi setelah doa ini? Wa uhita bi thamarihi. Akhirnya uhita bi thamarihi, ketika lihat kebunnya semua kering. Tidak ada satupun anggur yang berbuah, roboh dengan parap-parapnya sekali, dengan penyangga-penyanggahnya. Kurmanya roboh di mana-mana, kering, kelontang, enggak ada satupun buah di dalamnya. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dia pun kemudian menyesal betapa banyak harta yang sudah dia keluarkan untuk membeli kebunnya, membeli budaknya, memodalinya, tiba-tiba hancur seperti itu gitu ya. Wahia khawiyatun ala urushiha, sedangkan pohon-pohon anggurnya roboh bersama penyanggahnya, para-paranya. Dia pun baru sadar dan mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai sekiranya aku tidak menyekutukan Allah, tidak sombong, tidak kikir, tidak bakhil. Tentu tidak seperti ini kondisinya. Maka Allah akhiri ayatnya, walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya semua pertolongan yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya di hadapan Allah. Kalau Allah sudah menghancurkan, siapa yang bisa menolongnya? Tidak ada. Maka dari sini ikhwatu fiddin, dari kisah yang cukup menarik dari kisah sahibul jannataini ini, bahwa bertambah dan tidaknya sebuah nikmat itu ada pada syukur, dan hilangnya nikmat seseorang itu ada pada kufur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.